Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel 100 Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi aku bakalan ngebahas cerita kelanjutan dari Portal Jahanam part-part yang selanjutnya. Nah, buat kalian yang belum nonton part sebelumnya bisa cek aja langsung di playlist atau di deskripsi ya. Dan disclaimer lagi-lagi, konten ini tidak akan menceritakan keseluruhan dari cerita Portal Jahanam. Jadi jika kalian ingin mengetahui keseluruhan ceritanya, silakan baca langsung di web legal. Dan jangan lupa di tab love di web legalnya. Sebagai upaya untuk mendukung kreator sekaligus mengapresiasinya. Oke, kita langsung aja meluncur ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Sauta yang mampu menghancurkan penghalang yang mengurungnya dengan sangat mudah. Karena Sauta telah terlanjur menunjukkan kekuatannya dengan menghancurkan penghalang tersebut, dia mau tidak mau harus mengakui bahwa dirinya adalah orang yang memiliki kemampuan. Namun meski begitu, Sauta tetap meminta Jian untuk mempercayai dirinya. Dia berusaha untuk meyakinkan Jian dengan berkata bahwa dirinya tidak memiliki niat jahat apapun dengan mendatangi markas besar milik pasukan yang dibentuk oleh pemerintah. Di sisi lain, Jian masih terus memikirkan tentang apa sebenarnya kemampuan yang dimiliki oleh Sauta. Dia berpikir bahwa kemampuan Sauta merupakan semacam peningkatan fisik, namun dia juga bisa tahu bahwa kemampuan milik Sauta tersebut tidak bisa dianggap remeh sebab dia bisa menghancurkan penghalang yang telah mereka rancang hanya dengan satu kali pukulan. Berdasarkan pada pemikirannya, Jian mengatakan kalau dirinya tidak memiliki pilihan lain selain percaya kepada Sauta. Dia sadar bahwa jika saja Sauta ingin melakukan sesuatu terhadapnya, maka dia tidak akan bisa melawannya. Dan karena itulah, Jian bersedia untuk mempercayai Sauta. Akhirnya setelah perbincangan yang cukup panjang, Sauta pun bisa bernafas lega. Dia tersenyum begitu saja ketika Jian mengutarakan bahwa dirinya akan mempercayainya. Namun tepat pada saat itu, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan hebat yang terjadi di gedung milik pemerintahan tersebut. Sauta dan juga Taku segera mengambil posisi bertahan, di mana mereka saling melindungi masing-masing punggung mereka, karena mereka tidak menyangka akan adanya ledakan yang terjadi di belakang mereka. Ketika ledakan itu terjadi, Jian menyadari sesuatu. Celana di sebelah kakinya mulai terbakar oleh api ledakan yang menyebar, namun Jian bisa langsung mengempaskan semua api itu hanya dengan menggunakan sebelah kakinya saja. Agak keren juga ya si Jian. Entah apa yang terpasang pada kakinya tersebut, dan entah bagaimana Jian bisa langsung memadamkan api dari ledakan itu hanya dengan sekali hempasan dari kakinya. Terlepas dari itu, Jian kembali melihat ke arah Sauta dan juga Taku, yang mampu bertahan dari ledakan tersebut. Di sana dia kembali mengetahui sesuatu, yaitu fakta bahwa kemampuan Sauta bukanlah sebuah peningkatan fisik biasa. Dari penampakan Sauta di depannya, Jian sadar kalau kemampuan Sauta tetaplah bukan kemampuan yang mampu bertahan terhadap serangan elemen, namun peningkatan fisiknya cukup luar biasa, hingga bisa membuatnya bertahan dari ledakan tersebut. Tak lama setelah itu mereka semua yang sedang berada dalam satu ruangan tersebut mendengar teriakan dari seseorang yang memberitahukan bahwa markas besar pemerintahan sedang mendapatkan serangan. Karena mendengar hal itu, Sauta dan juga Taku di sana langsung menawarkan bantuan kepada Jian. Dia dengan sukarela bersedia untuk membantu markas menghadapi orang yang melakukan penyerangan tersebut, agar asosiasi pemerintah bisa mempercayai bahwa mereka tidaklah terlibat dalam penyerangan tersebut. Dari sorot mata yang ditunjukkan oleh Sauta, Jian menilai kalau Sauta sama sekali tidak berbohong. Dia akhirnya memilih untuk mempercayai Sauta dan mulai akan membereskan kekacauan di markas pemerintahan yang disebabkan oleh seseorang yang tidak dikenal. Tanpa berbasa-basi lagi, Jian segera pergi bersama Sauta dan juga Taku untuk menemui orang-orang yang melakukan penyerangan tersebut. Jian memperingati Sauta bahwa musuh memiliki senjata api di tangan mereka dan di sana dia meminta Sauta untuk tetap mengikuti dirinya. Di sisi lain dari tempat yang sangat jauh, si penembak jitu yang melakukan serangan tadi mendengar adanya alarm peringatan di gedung pemerintahan. Dia tak menyangka kalau orang-orang dalam asosiasi itu bisa merespon serangannya dengan sangat cepat. Namun dia tetap merasa bahwa hal itu tidak ada gunanya sebab dia masih bisa melancarkan serangan yang lebih kuat. Tepat seperti yang dia katakan, orang itu kemudian kembali menyiapkan serangan berikutnya. Dia mengunci target dari serangan miliknya sambil menahan energi yang mulai terkumpul di dalam senapannya. Ketika tembakan itu diluncurkan, gedung milik pemerintahan tiba-tiba mengalami kerusakan yang sangat besar akibat dari serangan penembak jitu tersebut. Tapi semua itu ternyata hanyalah sebuah tekanan dari penyerangan awal yang dia rencanakan. Penembak jitu itu kemudian menghubungi ketua grup miliknya dengan mengatakan bahwa dia telah berhasil membiarkan tembakan penekanan pada asosiasi pemerintahan. Dengan diawali dengan tembakan tersebut, para penyerang asosiasi pemerintahan pun mulai melakukan pergerakan. Orang-orang berkemampuan dari kubu pemerintah yang sedang ada di luar menyadari bahwa markas mereka sedang mendapatkan serangan. Mereka bertemu dengan dua orang anggota dari grup yang melakukan penyerangan tersebut.
Dan kedua anggota itu terdiri dari seketua beserta satu orang lainnya yang memakai jaket berwarna oranye. Si bos di sana memberikan waktu 1 menit kepada orang di sampingnya untuk membereskan orang-orang dari pemerintahan tersebut. Namun, orang itu justru berkata kalau dirinya hanya membutuhkan waktu 10 detik untuk menghabisi mereka. Dengan wajah sombongnya itu, si bos pun langsung memulai hitung mundur dari angka 10. Orang yang dari pemerintahan mulai bergerak dengan kemampuan yang mereka miliki. Tapi si jaket oranye itu tetap santuy seperti biasa, seolah orang-orang sedang menerjang ke arahnya itu bukanlah masalah besar baginya. Di tengah terjangan yang sedang dilakukan oleh orang-orang pemerintahan tersebut, salah satu dari mereka tiba-tiba terkejut karena si jaket oranye tiba-tiba menghilang. Mereka tidak tahu kemana dia pergi, dan seketika dalam hitungan kurang dari 1 detik saja, si baju oranye itu berhasil menebas tenggorokan setiap orang yang mencoba untuk menyerang dirinya. Dengan sebuah seringai di bibirnya, si jaket oranye berkata, "Tepat waktu sekali, aku berhasil membereskan mereka dengan waktu 10 detik." Selain daripada orang berkemampuan yang bergabung dalam asosiasi pemerintahan, prajurit bersenjata juga dikerahkan untuk melawan para penyerang yang berusaha untuk meruntuhkan gedung milik pemerintahan tersebut. Mereka menembaki bos dari kelompok penyerang itu, namun sayangnya tidak ada satupun peluru dari mereka yang mampu mengenai orang tersebut. Sebaliknya, orang itu justru malah menahan semua peluru yang ditembakkan kepadanya. Dia tidak menahannya begitu saja, namun dia justru memutarbalikkan peluru tersebut dengan kemampuan yang dia miliki. Tanpa disangka, dia menggunakan peluru-peluru tersebut sebagai senjata untuk melawan para unit dan pemerintahan. Dia mengembalikan semua peluru yang tadi diarahkan kepadanya dengan kecepatan yang 2 kali lipat lebih besar. Dalam sekejap, dia langsung berhasil menghabisi semua tentara pemerintahan menggunakan semua peluru yang sebelumnya digunakan oleh mereka. Dengan memperlihatkan kemampuannya yang seperti itu, dia di sana malah melakukan pose kemenangan setelah dirinya berhasil menyapu bersih tentara pemerintahan. Dia menundukkan kepalanya sambil mengucapkan terima kasih, seolah dia baru saja menampilkan pertunjukan yang luar biasa di atas sebuah panggung, lalu memberikan sambutan kepada penontonnya. Dengan senyuman di bibirnya, dia memerintahkan semua anggota kelompoknya untuk segera menemukan data inti yang menjadi target mereka dalam penyerangan tersebut. Namun sesaat setelah dia mengeluarkan instruksi seperti itu, tiba-tiba dirinya mendapatkan peringatan dari salah satu anggotanya untuk berhati-hati terhadap serangan dadakan. Sebuah peluru berkecepatan tinggi seketika terlihat di depan matanya. Tapi untungnya dia berhasil mengaktifkan kemampuan miliknya, sehingga peluru itu tidak berhasil mengenai tenggorokannya. Seseorang yang menembakkan peluru itu sangat berbeda dengan para tentara sebelumnya. Orang yang menembakkannya adalah Taku. Dia datang bersama dengan Jian dan juga Souta, lalu menembakkan peluru tersebut sambil melapisinya dengan kekuatan miliknya. Si penembak jitu dari kejauhan bisa melihat hal itu. Dia terlihat sangat senang ketika melihat adanya seseorang yang memiliki kemampuan cukup mirip dengan kemampuan yang dimilikinya. Karena hal itu membuatnya ingin bertanding dengan orang tersebut yang tidak lain adalah Taku. Karena ucapan si penembak jitu yang ingin bertanding dengan Taku, si bos pun kemudian mengizinkannya untuk segera melakukan serangan. Dia mulai mengumpulkan sejumlah energi ke dalam senjata miliknya, lalu melapisi peluru yang ada di dalamnya dengan sejumlah kekuatan, agar peluru tersebut bisa langsung meledak ketika mengenai targetnya. Di sisi lain, Jian belum menyadari tentang adanya seorang penembak jitu. Dia menanyakan identitas dari kelompok penyerang tersebut, tanpa menyadari bahwa seorang penembak jitu sedang mengerahkan larasnya untuk melakukan serangan lanjutan. Mendengar hal itu, si bos bisa langsung menebak bahwa Jian adalah orang yang bertanggung jawab atas markas pusat tersebut. Dia berjalan di depan semua anggota kelompoknya sambil memperkenalkan diri dengan nama John Wise, yang berasal dari sebuah kelompok bayaran bernama Roswald. Ketika mendengar nama itu, Souta yang berada di belakang Jian terlihat sedikit keheranan. Dia sangat yakin bahwa di dalam novel yang dia baca tidak ada kelompok dengan nama seperti itu, sehingga dia berasumsi kalau kelompok itu bukanlah kelompok yang cukup berpengaruh dalam novel yang dia baca. Berbeda dengan Souta yang memikirkan asal-usul dari kelompok tersebut, Jian di sana langsung menanyakan alasan mengapa mereka menyerang gedung pemerintahan, dan juga siapa yang telah mengirim mereka untuk melakukan penyerangan tersebut. Tapi tentunya sebagai sebuah kelompok bayaran, si bos tidak bersedia untuk mengatakan siapa yang menyewa jasa mereka. Karena hal itu tentunya melanggar profesionalitas dan kode etik miliknya yang harus merahasiakan identitas dari setiap pelanggannya. Bersamaan dengan selesainya kata-kata dari pemimpin kelompok penyerang itu, sebuah peluru melesat dari arah belakang Jian beserta seluruh kelompoknya. Orang pertama yang menyadari adanya peluru itu adalah Taku. Kemampuan yang tertanam di dalam matanya membuatnya dapat menyadari serangan yang sedang melesat di belakangnya.
Dan dengan sigap, dirinya langsung memberitahukan tentang adanya seorang penembak jitu sambil menangkis peluru yang sedang melesat tersebut. Tidak butuh lama untuk Taku bisa mengetahui lokasi dari si penembak jitu. Dia langsung menyiapkan sebuah tembakan untuk membalas serangan barusan. Namun si penembak jitu itu pun melakukan hal yang sama, yaitu mempersiapkan kembali serangan berikutnya di waktu yang bersamaan. Alhasil karena mereka menembakkan peluru secara bersamaan, peluru-peluru itu berbenturan di udara dan saling membelokkan jalurnya masing-masing. Sehingga tak ada satupun yang terkena oleh tembakan yang mereka lancarkan. Pertarungan antara dua orang individu yang memiliki kekuatan yang mirip-mirip itu cukup menyenangkan bagi si penembak jitu. Karena tidak pernah terfikirkan olehnya tentang adanya seseorang yang mampu menangkis tembakan miliknya. Karena hal itu si penembak jitu menjadi semakin tertarik untuk bertanding dengan Taku. Dia menembakkan peluru yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya, sedangkan Taku di sisi lain untungnya bisa menyadari bahwa peluru yang ditembakkan kali ini tidaklah sama seperti peluru sebelumnya. Entah kebetulan atau keberuntungan apa yang berpihak kepada Taku, si peluru dalam pistol miliknya hanya tinggal satu lagi, di mana peluru terakhir yang dimilikinya akan memiliki kekuatan yang 2 kali lipat lebih besar dibanding peluru yang dia tembakkan sebelumnya. Berkat kemampuan yang dimilikinya, dengan peluru terakhirnya, Taku berhasil mengimbangi peluru kuat yang ditembakkan oleh si penembak jitu. Dia menabrakkan peluru miliknya tersebut secara langsung hingga benturan kedua terjadi dan menimbulkan ledakan yang cukup dahsyat yang asapnya memenuhi langit dan gedung-gedung yang berada di sekeliling gedung pemerintahan. Asap dari benturan dua peluru itu menyebar dengan cepat ke setiap area yang berada di sekitarnya. Asapnya cukup pekat untuk membatasi penglihatan seseorang, hingga John West yang merupakan bos dari kelompok tersebut memberikan selamat pada si penembak jitu bernama Josh karena telah menemukan lawan yang pantas baginya. Di tengah asap yang cukup pekat tersebut, Taku bersama dengan Sauta dan juga Zian tetap menempel berdekatan satu sama lain. Taku menanyakan tentang apa yang harus mereka lakukan sekarang mengingat kemampuan musuh yang cukup kuat. Ditanya seperti itu, Sauta segera membaca situasi yang saat ini sedang terjadi di sekitarnya. Dia mengumpulkan sejumlah energi di kakinya sambil mengatakan kalau satu-satunya pilihan untuk mereka saat ini adalah melarikan diri dari situasi tersebut. Sebab identitas musuh adalah prajurit bayaran profesional yang memiliki kemampuan dan kode etik. Sauta menarik Taku dan juga Jian untuk melarikan diri bersamanya. Dia sadar bahwa kekuatan mereka dalam situasi ini bisa dibilang lebih lemah. Dan karena itulah Sauta tidak memiliki pilihan lain selain menarik mereka berdua melarikan diri bersamanya. Mengingat dirinya yang tidak bisa melihat peluang untuk menang melawan para tentara bayaran tersebut. Dengan kemampuannya itu, Sauta menabrak jendela gedung untuk memaksa dirinya keluar dari tempat itu sambil menarik Taku dan juga Jian bersamanya. Di sisi lain, John West, si bos yang memimpin tentara bayaran tersebut, menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sauta adalah langkah yang cukup pintar. Dia bisa menilai dengan jelas bagaimana situasi itu berjalan dan berhasil mengambil keputusan yang cukup bijak, yaitu menyelamatkan dirinya dibanding harus bertempur dalam sebuah pertarungan yang tidak mungkin dia bisa menangkan. Namun meski telah mengambil tindakan untuk melarikan diri, si penembak jitu bernama Josh itu tidak ingin melepaskan mereka. Dia meminta izin untuk menyerang kepada bosnya, namun bosnya tidak mengizinkan hal itu sebab mereka harus lebih memprioritaskan tujuan misi mereka. Padahal Josh telah mengunci tengkorak Sauta jika dia diizinkan untuk menembak. Karena hal itu, Josh pun mengurungkan niatnya. Dia sedikit menyesali hal itu karena dia sangat bersemangat ketika melihat seseorang yang memiliki kekuatan dengan tipe yang sama dengannya. Namun bagaimanapun tidak ada yang bisa dia lakukan sebab dia harus menuruti instruksi dari bosnya. Di tempat lain, setelah berlari cukup jauh dari gedung pemerintahan, Sauta dan juga Taku terlihat ngos-ngosan. Sauta di sana mengutarakan permintaan maafnya kepada Jian karena dia tidak bisa memikirkan cara lain selain melarikan diri dalam situasi seperti itu. Untunglah Jian bukanlah orang yang bodoh. Dia mengerti tentang kenapa Sauta mengambil tindakan tersebut. Namun satu hal yang dia sayangkan dari Sauta adalah fakta bahwa Sauta terlalu meremehkan pasukan khusus kenegaraan. Setelah berkata seperti itu, Jian pun mengeluarkan sesuatu semacam ponsel dari balik sakunya. Dia memberitahu seseorang melalui alat tersebut dengan memerintahkan agar orang itu segera mengirim pasukan khusus pemilik kemampuan yang telah diseleksi oleh pemerintah. Dengan memberikan perintah tersebut, Jian terlihat sangat santai. Dia menyalakan udud seolah-olah tidak ada apapun yang terjadi. Dia memberitahu Sauta untuk segera kembali ke markas besar pemerintahan. Melihat tingkah Jian yang cukup santai, serta menginstruksikannya untuk mengerahkan pasukan khusus berkemampuan, Sauta di sana memikirkan kembali tentang pasukan seperti apa yang dimaksud oleh Jian. Scene berpindah memperlihatkan kondisi saat ini gedung pemerintahan. Tak apa yang terjadi di tempat itu setelahnya, Jian pergi ditarik oleh Sauta. Namun John West yang merupakan bos dari tentara bayaran itu tiba-tiba memasang tampang yang sangat menyedihkan.
sambil ditahan oleh seseorang yang memakai seragam militer. Wajahnya mengeluarkan banyak sekali keringat, matanya terbuka lebar, dan di sana dia terlihat sangat kebingungan dengan alasan tentang mengapa semua kemampuan yang dimiliki oleh personelnya bisa gagal mengalahkan pasukan khusus berkemampuan dari pemerintahan. Sambil terus bertanya-tanya tentang hal itu dengan tampang yang sangat menyedihkan, seseorang dari kubu pemerintahan menghampirinya yang sedang merangkak dari lantai. Orang dari pemerintahan itu tanpa belas kasihan langsung menginjak kepala John West agar dia menundukkan kepalanya tanpa melakukan perlawanan. Orang yang menginjak kepalanya itu memakai sebuah seragam. Dia memiliki badan yang cukup tinggi dan dia merupakan kapten dari pasukan khusus berkemampuan yang dikirim oleh pemerintah. Ketika John West masih diringkus oleh anggota lainnya, ada seseorang yang datang ke arah si kapten tersebut dengan memberikan informasi tentang si penembak jitu bernama Josh yang berhasil melarikan diri menggunakan sebuah truk. Setelah mendengar laporan tersebut, si kapten memilih untuk mengesampingkan orang yang kabur itu. Dia menilai kalau orang yang kabur itu hanyalah seekor tikus rendahan, yang mana bisa lebih berguna jika dia berhasil melarikan diri, dan menyebarkan kabar bahwa tidak boleh ada siapapun yang meremehkan pasukan pemerintahan. Di sisi lain, wajah John West masih terlihat sangat menyedihkan. Dia yang merasa bahwa dirinya berada di puncak kemampuan para manusia. Dia yang merasa bahwa dirinya adalah orang yang sangat jenius dan merupakan seseorang yang telah dipilih oleh Tuhan, sekarang hanya bisa tergeletak seperti serangga yang tidak ada artinya. Di tengah para pasukan yang masih meringkusnya, Jian pun akhirnya telah kembali ke markas pemerintahan. Dia berkata bahwa si kapten dari pasukan itu tidak pernah sekalipun mengecewakan dirinya. Saat si kapten berbalik menghadapnya, Jian kemudian langsung memperkenalkan dia kepada Sauta. Jian menyebut orang itu dengan nama Black Panther. Jabatannya di dalam pasukan khusus pemerintahan adalah sebagai kapten yang bekerja secara langsung di bawah instruksinya. Akhirnya semua yang selama ini dipikirkan oleh Sauta menjadi sangat jelas. Dia ingat bahwa di dalam novel dikatakan kalau Black Panther adalah kapten dari distrik 4 yang memimpin pasukan pemerintahan. Dia adalah kekuatan terkuat sekaligus partner paling terkenal dari seseorang bernama Jian yang bertarung bersamanya hingga akhir cerita. Sama seperti Jian sebelumnya, Black Panther juga langsung bisa menebak kalau Sauta mengenali dirinya. Dari raut wajah Sauta yang terlihat terkejut ketika mendengar namanya. Namun lagi-lagi Sauta mencoba untuk menyanggahnya. Dia mengatakan kalau saat itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seseorang yang memiliki nama Black Panther. Sauta sadar kalau perkataannya itu tidak akan menghilangkan kecurigaan Black Panther kepadanya, karena reaksinya sama seperti Jian ketika bertemu dengan dirinya. Sauta benar-benar berpikir bahwa dirinya harus bisa melatih ekspresi wajahnya untuk menghilangkan kecurigaan orang-orang yang baru saja dia temui, terutama orang-orang yang bekerja bersama dengan Jian. Setelah mendengar Sauta yang mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, Black Panther di sana tidak lagi mengajukan pertanyaan kepadanya. Dia langsung pergi begitu saja sambil berkata pada Jian bahwa dirinya menyukai dua orang yang dibawa olehnya, yang tidak lain adalah Sauta dan juga Taku. Karena hal itu, Jian pun ikut tersenyum kepadanya. Dia tahu kalau Black Panther adalah prajurit yang luar biasa. Dan dia bisa langsung mengenali nilai seseorang, padahal saat itu adalah pertama kalinya dia melihat mereka. Perkataan dari Black Panther tersebut menghilangkan keraguannya. Jian tak lagi memiliki keraguan untuk mengajak Sauta dan juga Taku untuk bergabung ke dalam tim miliknya. Dan tentu saja hal itu langsung dia tawarkan kepada mereka. Namun masih sama seperti sebelumnya, Sauta tetap menolak ajakan tersebut. Dia mengatakan kalau dirinya akan selalu siap membantu jika pemerintah membutuhkannya. Tapi untuk sekarang dia tetap memilih untuk bergerak secara independen, mengingat dirinya yang tidak ingin terkait oleh sesuatu semacam aturan. Yang sangat menjengkelkan tentunya. Mendengar jawaban itu, Jian pun langsung mengerti. Dia tidak memaksa Sauta untuk bergabung dengan dirinya, namun dia tetap memberitahu Sauta untuk mencari dirinya ketika suatu saat Sauta berubah pikiran. Akhirnya pertempuran yang cukup panjang itu pun berakhir. Sauta dan juga Taku mulai pergi meninggalkan gedung pemerintahan. Sedangkan Jian di sana berkata kalau dirinya harus membereskan kekacauan akibat penyerangan itu terlebih dahulu. Di tengah Sauta dan juga Taku yang sedang berjalan menjauh dari Jian, tiba-tiba Jian di belakang mereka berkata, portal Abyss berikutnya akan muncul 4 hari lagi kan? Sauta dengan spontan menjawab kalau portal Abyss belum akan muncul 4 hari kemudian. Namun sebelum dia menyelesaikan perkataannya, Sauta di sana langsung menyadari ada sesuatu yang janggal dari perkataan tersebut. Sauta langsung berbalik ke arah Jian dengan mata yang terbuka lebar seolah dia telah dikejutkan oleh sesuatu. Di sana Jian masih terlihat seperti biasanya. Dia tidak bergerak 1 inci pun dari tempatnya berdiri, namun intimidasinya bisa sangat dirasakan oleh Sauta dan juga Taku. Tapi tanpa menanggapi perkataan dari Sauta, Jian di sana langsung pergi begitu saja. Dia berpamitan sambil mengatakan kalau dia sangat menantikan pertemuan mereka kembali ketika portal Abyss muncul 5 hari lagi dari sekarang. Beberapa saat kemudian Sauta dan juga Taku telah meninggalkan gedung pemerintahan.
Mereka berjalan di tengah kota sambil kembali memikirkan strategi yang harus mereka lakukan untuk menyambut kemunculan portal Abyss yang akan segera datang dalam waktu 5 hari lagi. Mereka di sana tidak bisa berhenti membicarakan tentang Jian. Sauta mengira kalau Jian mungkin sama sepertinya yang memiliki pengetahuan dari novel, hingga menebak kapan kemunculan portal Abyss berikutnya akan datang. Sauta mulai sadar kalau mungkin dirinya bukanlah satu-satunya orang yang istimewa. Dia mulai memikirkan kemungkinan di mana terdapat beberapa orang lainnya yang juga mengetahui bagaimana semua hal yang terjadi itu akan berjalan. Dan dia tentunya harus mempersiapkan tindakan untuk menghadapi hal tersebut. Taku mulai khawatir dengan Jian dan unit pemerintahan yang mungkin akan mendahului mereka ketika portal Abyss muncul 5 hari lagi. Dan di sana pastinya dia langsung menanyakan tentang apa yang harus mereka lakukan kepada Sauta. Meskipun kini Sauta tahu bahwa ada orang lain yang mengetahui tentang waktu kemunculan portal Abyss, dia tetap optimis bahwa portal Abyss di kota ke-6 akan menjadi miliknya. Sauta sadar bahwa orang-orang yang mengincar portal Abyss itu bukanlah orang sembarangan. Dia sekarang tahu bahwa dirinya bukanlah satu-satunya orang yang mengetahui kemunculan portal Abyss. Dan hal itu membuatnya berpikir kalau dirinya harus terus bertambah kuat agar dia bisa bersaing dengan mereka yang memiliki banyak pasukan untuk memperebutkan portal Abyss dan juga kemampuan yang ada di dalamnya. 5 hari kemudian, ketika portal Abyss akan segera muncul di malam hari, asosiasi pemerintahan telah memblokir jalan di sekitar tempat munculnya portal tersebut. Mereka menggunakan mobil untuk memblokir area sekitar dan juga garis polisi untuk mencegah adanya orang lain yang memasuki area tersebut. Taku dari kejauhan bisa melihat semua itu dengan menggunakan kemampuannya. Dia berkata kepada Sauta bahwa akan sangat mustahil jika mereka menerobos barikade yang dibuat oleh asosiasi pemerintahan, sehingga mereka kali ini mungkin tidak akan bisa mendapatkan portal Abyss yang akan segera muncul. Mendengar hal itu, Sauta pun mulai kebingungan. Dia tidak tahu apa yang harus dirinya lakukan karena asosiasi pemerintah yang dipimpin oleh Jian telah menguasai dan memblokir area di sekitar tempat kemunculan portal Abyss berikutnya. Tapi di tengah kebingungan yang masih terjadi itu, tiba-tiba Sauta dan juga Taku mendengar suara seorang perempuan yang memanggil nama mereka dari balik pintu apartemen yang mereka jadikan markas. Hanya dengan mendengar suara itu, mereka di sana bisa langsung tahu bahwa perempuan yang memanggil nama mereka itu pastinya tidak lain adalah Scorpio. Mereka tidak tahu apa yang diinginkan Scorpio dengan datang ke apartemen mereka. Dan bahkan mereka juga tidak tahu tentang bagaimana Scorpio bisa mengetahui keberadaan mereka. Dan tentunya bersambung dulu. Ya, segitu dulu ya yang bisa Mimin baru ceritakan kepada para penonton-penonton setia 100 Carita Official dan para penonton-penonton baru yang mudah-mudahan suka dengan pembawaan alur saya. Selamat menikmati dan jangan lupa di subscribe, di komen-komen bagaimana pendapat kalian terkait cerita Portal Jahanam ini. Tingkat kepuasannya, tingkat keseruannya, apakah seru banget atau seru banget gitu. Boleh di komen-komen ya, ramaikan kolom komentar dengan diskusi-diskusi yang bermanfaat atau pertanyaan-pertanyaan seputar cerita Portal Jahanam. Saya Mimin baru, nggak baru juga ya, udah cukup lama juga. Tapi mohon maaf ya, baru upload lagi karena ya satu dan lain hal ya. Nanti kedepannya kita akan lebih rajin lagi untuk mengupload karena cerita ini cukup mengasihkan untuk diikuti. Dicukupkan sekian, semoga sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada. Semoga keberkahan hidup selalu menyertai aktivitas kita dimanapun dan kapanpun. Bye-bye.